Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, eh, tetap sembari kita menunggu saudara-saudara kita yang lain, kita akan memulai PI berseri pada malam hari ini. Dan kami di sini sengaja memakai merah putih ya Mbak, karena masih dalam nuansa kemerdekaan. Iya, betul. Gimana kalau kita sapa dengan semangat kemerdekaan Mbak? Ya. Kita teriakkan merdeka 3 kali ya Mbak, boleh ya? Oke. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik, untuk menambah semangat kita juga, pada malam hari ini kita sampai pada rangkaian PI berseri seri akar yang ke-7. Di sini temanya adalah doa dan pujian. Jadi kita selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam nanti Mbak Pauline kita akan belajar bersama mengenai doa dan pujian. Seperti kemarin yang Mbak Pauline sudah iklankan, akan belajar apa, mengapa, dan bagaimana berdoa dan memuji Tuhan. Betul. Namun sebelumnya kita akan awali juga PI berseri pada malam ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan yang akan dibawakan oleh adik kita Ciomi dengan judul lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu, Mbak. Monggo Ciomi. Di depan mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab Kau mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya.
kasih Ciomi untuk pujiannya. Sebelum kita bersama-sama membahas dan ngobrol bersama tentang doa dan pujian, kita akan awali PI Berseri pada malam hari ini dengan berdoa. Mohon Pak Arifin, nyuwun tulung Pak Arifin bisa membuka PI Berseri ini dalam doa. Selamat malam, salam Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sungguh maha besar Allah kami yang kami sembah, Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu terus membimbing kami, sinar terang cahaya rohnya yang kudus selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Dan pada malam hari ini, Allah Bapa, kami hadir bersama saudara-saudara kami. Dan ini semua kami percaya bahwa Engkau yang menuntunnya, Engkau yang menemaninya di dalam kami untuk belajar akan kebenaran firman. Hadirlah ya Roh Kudus, agar Engkau selalu tambah-tambahkan pengetahuan dan keterampilan, serta Kau lancarkan, Kau mudahkan, agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman. Berkati Ibu Pauline yang akan membawakan firman-Mu, serta Pak Adit yang akan memandu untuk acara diskusi ini agar semua berjalan dengan baik. Kami akan menyerahkan segala sesuatunya, baik peralatan, baik internet maupun apapun yang kami gunakan. Mohon kiranya Engkau jagai ya Allah, sehingga kami boleh mendengar, boleh berbicara, boleh memahami akan kebenaran firman. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, untuk kehidupan yang sudah kami jalani. Dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Matur nuwun Pak Arifin untuk doa pembukanya. Baik, Mbak Pauline. Ya. Materi kita pada malam hari ini doa dan pujian. Iya. Kita mau mulai dari doa dulu ya. Iya, betul. Baik. Kalau secara umum pengertian doa itu kan ada yang mengartikan bahwa doa itu adalah nafas orang beriman, Mbak. Betul, iya. Terus ada juga cara komunikasi kita dengan Tuhan. Salah dua artian itu yang mungkin kadang sering kita dengar gitu, Iya. Mbak. Tapi kalau menurut iman Kristen sendiri, doa itu apa, Mbak? Ya, jadi meskipun doa merupakan hal yang sederhana ya, Mas Adit. Jadi sehingga anak kecil pun juga bisa melakukannya. Namun doa juga merupakan suatu pekerjaan yang teramat mulia dan kudus. Jadi doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan yang adalah esensi dari ibadah yang benar, berkat dari segala berkat dan rahasia bagi kuasa dan kehidupan. Oke. Berarti doa itu adalah persekutuan dengan Yang Maha Kudus ya, Mbak? Ya, betul. Esensi dari ibadah yang benar dan bisa menjadi saluran berkat dan rahasia bagi kuasa dan kehidupan ya, Mbak, tadi ya. Dan doa Kristen itu ketika orang percaya berdoa itu dilakukan berdasarkan penyelamatan Allah. Jadi doa kita ditujukan kepada Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kita manusia. Dan yang kedua, doa Kristen tidak didasarkan pada kesucian, kesalehan manusia, tetapi didasarkan pada pemulihan hubungan kita dengan Allah berdasarkan penyelamatan Allah oleh Kristus Yesus. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada perkataan, aduh saya rasanya tidak layak, saya tuh rasanya nggak suci untuk berdoa. Tidak seperti itu, Mas Adit. Jadi sebetulnya hubungan kita sudah dipulihkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, di dalam doa Kristen orang percaya dibantu juga oleh Allah dengan bekerjanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sendiri yang mengajari bagaimana kita berdoa, bahkan Roh Kudus pun berdoa bagi kita orang percaya. Dan menurut dalam
pokok-pokok ajaran GKJ ini juga ada di dalam pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa, gereja kita, bahwa doa bertujuan untuk menyatakan sembah kepada Allah dan mengakui kemahakuasaan serta kemuliaan namanya. Jadi ada 4 tujuan doa kita. Yang kedua, menghayati penyertaan Allah di dalam kehidupan kita dan menyatakan syukur atas segala yang telah diterima dan dialami di dalam kehidupan kita yang disertai oleh Allah. Dan yang terakhir adalah memohon pertolongan Allah untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Ternyata Mas Adit, tujuan doa tidak hanya kita memohon pertolongan Allah. Betul. Jadi tidak semata hanya untuk minta pertolongan Allah saja. Ternyata selain itu kita juga di dalam doa kita bertujuan untuk menyatakan sembah kita kepada Allah dan menyatakan syukur kita, juga menghayati penyertaan Allah atas seluruh kehidupan kita. Kita dalam doa kita boleh melihat flashback ke belakang betapa Tuhan sudah begitu baik menyertai kita. Jadi bukan hanya datang berdoa tuh hanya memohon pertolongan kepada Allah. Ini semua ada dalam pokok-pokok ajaran gereja kita juga, Mas Adit. Baik, Mbak. Berarti di sini tadi Mbak Pauline sudah menyebutkan tujuan itu ada 4: menyatakan sembah, Ya. menghayati penyertaan Allah, menyatakan syukur, dan memohon pertolongan, ya, Mbak. Cuman nggak semata-mata hanya meminta saja ya Mbak tadi ya. Iya, sampaikan, betul. ya. Nah, cuman kan saya masih sering mendengar juga Mbak pertanyaan yang seperti ini. Tuhan kan sebenarnya sudah tahu Mbak Iya. apa yang kita butuhkan. Iya. Mengapa sih kita harus berdoa Mbak? Iya, jadi ya itu seperti yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan ya, bahwa tujuan kita berdoa bukan hanya untuk permohonan. Jadi intinya bukan permohonan, tetapi ketika kita berdoa artinya kita itu memasuki komunikasi dan kita bergaul dengan Allah. Jadi permohonan bukanlah inti utama dari kita berdoa. Ya. Nah, gantian dari tadi Mas Adit nanya saya nih. Saya mau tanya Mas Adit ya. Nah, ya tadi kan ternyata anaknya yang cantik nih yang nyanyi. Mau tanya Ciomi kan? Iya, nah, betul. Hubungannya Mas Adit sama Ciomi gimana? Baik-baik saja Mbak. Harus dong, harus. Gimana, deket atau agak jauh gini, karena saya seorang ayah, seorang bapaknya jadi agak jauh. Gimana hubungannya? Jawab jujur apa enggak ini Pak? Jujur. Oh, jujur ya. Gantian ya, Iya. saya tanya. Kalau Gimana? saya sama Ciomi ya hubungannya dekat Mbak. Ya. Karena- Kenapa tuh bisa dekat? Karena saya meskipun ibaratnya saya pulang itu sampai rumah selalu ya habis maghrib lah. Habis maghrib ya. Tapi di saat jam itu sampai sebelum dia tidur, saya menyediakan waktu Mbak untuk dia. Ya untuk Iya. ngobrol lah, cerita-cerita meskipun dibarengin mungkin sambil nonton TV, sambil makan Iya. gitu. Itu saya selalu berusaha untuk menyediakan waktu Mbak untuk Ciomi. Iya. Jadi di situ Ciomi pun terbuka jadinya. Menceritakan apa yang terjadi, masalah apa yang dihadapi, terus misalnya kayak tadi di sekolah dia jatuh pun Iya. dia cerita Mbak. Oh iya. Sampai seperti itu ya. Jadi dekat sekali ya, Mas puji Adit Tuhan ya. lah. Puji Iya. Tuhan, Mbak. Jujur ini Mbak. Iya, iya, harus jujur dong. Iya. Ya, jadi ternyata hubungannya deket ya, papahnya dengan anak perempuannya, Iya. anak ceweknya baru satu kan. Baru satu. Nah, jadi ternyata Mas Adit selalu menyediakan waktu ya. Ya. Nah, jadi ketika seorang ayah, seorang bapak dekat dengan anaknya itu karena ada komunikasi ya, dan karena ada waktu yang disediakan untuk saling berkomunikasi. Betul begitu ya, Mas Adit ya. Dalam doa tadi ya Mbak ya. Ya jadi begitupun berdoa, apalagi berdoa itu adalah kita masuk dalam komunikasi dan bergaul dengan Allah.
Ya. Jadi ketika Mas Adit dengan Ciomi bisa dekat, kenapa? Karena menyediakan waktu untuk ada komunikasi. Apalagi kita dengan Bapa kita di surga. Nah, kita harus sering berkomunikasi dan bergaul dengan Allah untuk kita punya satu keintiman dan dekat kepada Tuhan. Seperti seorang bapak Mas Adit dengan anaknya, begitupun kita dengan Bapa kita yang di surga. Betul. Jadi itulah menyediakan waktu ya, waktu ya. Mas Adit. Bukan menyisakan kan? Enggak. Kalau menyisakan biasanya udah pulang kerja malam, capek, udah ngantuk, lupa, ya kan? Begitupun doa. Kalau kita niatnya ya udahlah nanti nyisain waktu lah ya, atau ya diluangin lah untuk berdoa. Itu biasanya pulang dari aktivitas atau bekerja atau kegiatan yang padat sekali, malam-malam kita kecapean. Terus akhirnya berdoa, aminnya besok pagi. Karena ketiduran, semalam suntuk doanya. Nah itu. Jadi bagaimana kita menyediakan waktu, dan itu adalah esensi dari doa. Memasuki komunikasi dan bergaul dengan Allah. Jadi itu sebetulnya esensi daripada berdoa. Nah, kita juga mengapa berdoa? Kalau dari pihak Tuhan, Tuhan itu sebetulnya ingin kita mencari dan bersekutu dengan Dia. Jadi Tuhan ingin sekali kita mencari Dia, dan Tuhan juga ingin kita meminta padanya dan menikmati sukacitanya. Kenapa? Karena kita akan melihat karyanya yang luar biasa dan kita akan menerima sukacita, dan itu yang ingin Tuhan lihat dari kita. Kita mencari, kita meminta dan menikmati sukacita dari Tuhan. Dan Tuhan juga ingin kita terlibat dalam karyanya dan memuliakannya. Ya, saya akan bacakan dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Ya. Oke Mbak, ini tadi ada kata-kata Tuhan ingin kita terlibat dalam karyanya dan memuliakannya Mbak. Iya betul. Ini maksudnya gimana Mbak? Iya. Sekalian saya sharing sedikit ya Mas Adit ya. Jadi memang luar biasa ya doa itu Mas Adit. Jadi mungkin kalau teman-teman saya yang sudah sering ketemu saya di gereja, sudah sering mendengar kesaksian saya ini ya. Ya mungkin ada yang belum mendengar. Jadi almarhum mama saya beberapa belas tahun selama dia hidup itu dia keluar masuk rumah sakit, dan bukan hanya keluar masuk cuma cek, tapi dirawat, dan itu bisa bolak-balik dalam setahun itu bisa berkali-kali. Dan ketika dia itu orangnya sangat kuat, badannya itu kuat sebetulnya, jadi ketika sakit dia langsung drop, down, dan semangatnya hilang. Benar-benar dia down. Dia nggak mau sakit karena dia sehat, orangnya kuat. Tapi selalu sakit-sakit dan dia selalu down. Dan ada satu hal Mas Adit, ketika dia dirawat di rumah sakit, apa yang dia tunggu-tunggu? Teman ya pasti ya. Tapi mau tahu temannya sepertinya apa yang ditunggu? Dia selalu menanyakan kepada saya, Lin, teman aku udah datang belum? Teman siapa yang saya manggil Eyang? Teman saya yang suka pelayanan doa ke rumah sakit. Sekarang hari apa? Dulu tuh kalau nggak salah si Kamis ya, pelayanan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Barat ya teman-teman. Pelayanan rumah sakit juga masih sempat merasakan dulu. Sekarang kita masih hanya di RSUD untuk hari itu. Nah, sekarang baru besok yang baru datang. Oh ya, besok paginya dia langsung tanya lagi, hari ini hari apa Lin? Teman aku datang hari ini. Oh ya, jam berapa? Biasanya jam 10 ya.
pagi jam 8. Nah, itu ketika temannya datang, teman-teman pelayanan rumah sakit GKJ Bekasi. Ya. Jadi GKJ Bekasi ini luar biasa, Mas Adit. Jadi mengakomodir setiap panggilan Tuhan pada setiap orang itu berbeda, tapi mengakomodir, dan teman-teman yang punya panggilan untuk pelayanan rumah sakit itu dia semangat untuk sukacita, dan datang ke rumah sakit, ke kamar mama saya langsung bahagia ya, seneng gitu. Dan ketika didoakan dan selesai didoakan, saya bisa melihat sinar wajahnya itu yang benar-benar langsung berubah. Itu benar-benar terlihat dengan signifikan bagaimana kuasa doa itu bekerja mengubahkan, membangkitkan semangat, menghibur orang yang sedang lemah. Kadang orang yang sedang lemah tubuh biasanya juga lemah goyah iman gitu ya. Betul. Nah, ketika didoakan itu memang kuasa doa sungguh bekerja, kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan itu sungguh bekerja dan membangkitkan semangat dan sangat membangun. Itu sangat saya lihat nyata di almarhum mama saya, bagaimana dia langsung berubah. Yang tadinya down, gak ada semangat, itu langsung yang sumringah, mukanya bahagia dan senang sekali. Hal yang paling menyenangkan bagi dia adalah didoakan. Dan disitulah saya melihat bahwa luar biasa, dahsyat kuasa doa itu. Dan disitulah akhirnya saya merasa kok saya jadi terpanggil gitu. Saya bilang ke salah satu ibu waktu itu, saya mau ikut pelayanan doa. Saya melihat sebelumnya belum ikut, dan akhirnya ya 10 tahun yang lalu saya memutuskan untuk ikut bergabung bersama teman-teman pelayanan doa perkunjungan rumah sakit itu. Jadi ya begitulah Mas Adit, bagaimana kuasa doa itu sungguh dahsyat, mengubahkan yang lemah dikuatkan dan membangun. Betul. Itu Mas Adit. Betul, Mbak. Sedangkan dari pihak manusia, mengapa kita berdoa? Kita dirancang Tuhan untuk hidup dalam persekutuan dengannya. Jadi kita dirancang Tuhan bukan untuk kita hidup tanpa Tuhan, kita hidup sendiri. Kita dirancang Tuhan untuk hidup persekutuan dengannya. Dan kita telah ditebus Tuhan untuk memulihkan persekutuan dengannya. Artinya kita jangan sia-siakan ya keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Dan kita diubah Tuhan melalui sarana persekutuan dengannya. Jadi ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita akan terus diubahkan. Dibarui, karena Tuhan ingin kita dibentuk terus disempurnakan dari hari ke hari. Dan melalui persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan terus diubahkan oleh Tuhan. Gitu Mas Adit. Sungguh luar biasa memang ya Mbak, doa itu ya. Ya, dahsyat banget Mas Adit. Ya, dan di sini juga doa itu selain tadi kita tahu betapa dahsyatnya, manfaat yang lain ada dong Mbak? Ya, jelas dong, sangat bermanfaat doa itu ya. Jadi manfaat utama yang dapat dinikmati oleh orang percaya kita ini melalui doa, yang jelas adalah hidup dan keselamatannya terpelihara. Yang kedua, penyertaan Allah berlanjut dan hatinya teguh dalam menjalani kehidupan. Artinya mempunyai iman, keyakinan yang terus diteguhkan ketika kita terus berdoa. Yang ketiga, kasih kepada sesama terpelihara karena ada unsur syafaat di dalamnya. Ya. Betul. Jadi manfaat doa itu sungguh besar ya, Mas Adit ya. Dan dapat dinikmati oleh kita orang percaya. Nah, setelah kita tahu tadi kan mengapa kita harus berdoa, dan tadi manfaat doa yang ada 3 tadi ya Mbak. Ada 3 tadi. Nah sekarang seperti yang disampaikan Mbak Poni itu, kita akan belajar apa, mengapa, bagaimana Mbak. Nah itu bagaimana berdoa yang benar gitu betul. Mbak. Kita akan belajar ke bagaimana belajar berdoa yang benar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya jadi kita mau belajar bersama ya, tidak hanya kita ngomong berdasarkan perkiraan kita saja, tapi ini juga ada di dalam pokok-pokok ajaran gereja kita GKJ. Nah,
Jadi seperti yang Mas Adi tahu ya, Tuhan Yesus telah mengajarkan kita doa Bapa Kami. Itu adalah doa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Sebetulnya itu tidak dimaksudkan sebagai rumusan doa yang sudah jadi. Nah, dan harus selalu diucapkan, apalagi dianggap sebagai doa atau perkataan yang bertuah. Mantra gitu nih. Jadi misalnya gini. Sering nggak zaman dulu tuh dapat kayak ucapkan doa ini 20 kali besok akan ada rezeki atau ada uang masuk dalam rekening Anda gitu kan. Nah, maksudnya bukan seperti itu. Tapi ya ketika kita mengucapkan doa Bapa Kami itu benar-benar dari hati kita untuk kita berdoa kepada Bapa kita dan bukan bermaksud seperti itu, bukan. Itu maksudnya. Dan dengan doa Bapa Kami, Tuhan Yesus memberikan contoh mengenai isi utama doa. Jadi di situ memberikan contoh Tuhan Yesus mengenai apa sih isi utama doa. Dan di dalam isi utama doa itu juga tersirat sikap yang seharusnya ada jika orang percaya berdoa. Yaitu ada di Matius 6 ayat 5 sampai 13. Ya, kita bisa lihat di situ. Matius 6 ayat 5. Ya. Di situ boleh. Saya coba bacakan ya. Iya, ayat 5 boleh. Matius 6 ayat 5. Ya. Oke. Saya bacakan ya Pak, boleh ya? Ya. Matius 6 ayat 5 sampai ke 13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang di surga melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Membalasnya kepadamu. Ayat berikutnya, ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Itu bagaimana menyiratkan sikap kita dalam berdoa, ya Mas Adit ya. Nah, jadi di situ juga sebetulnya kita diajarkan bagaimana sikap doa. Ya, jadi doa kita orang percaya bukanlah kalimat-kalimat magis yang dapat memaksa Allah untuk mengabulkan keinginan kita. Bukan memaksa, beda ya. Meminta dan memaksa. Kalau memaksa itu harus pokoknya nggak bisa, kalau bisa sekarang, dan ketika tidak terpenuhi, kalau memaksa itu berarti apa? Marah ya. Nah, itu bukan seperti itu. Dan doa kita orang percaya hanya bermanfaat apabila orang percaya melakukannya dengan sepenuh hati dan atas dasar iman yang benar. Nah, jawaban Allah terhadap doa orang percaya tersebut tidak ditentukan oleh keinginan manusia, melainkan oleh kebijaksanaan Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita meminta, tapi biarlah itu jadi seturut dengan kehendak-Mu. Karena yaitu sebetulnya yang tahu apa yang terbaik untuk kita adalah Tuhan. Karena mata kita hanya bisa melihat saat ini, tapi Tuhan sanggup melihat jauh ke depan. Apa yang ada di depan kita, masa depan kita hanya Tuhan yang tahu. Jadi sebetulnya Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu minta, tapi sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Jadi contohnya ini, dalam 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 23 itu Daud berdoa pada saat itu untuk anaknya dari Batseba waktu itu yang dia melakukan dosa waktu itu Jadi Uria disuruh bertumpur di depan supaya mati. Nah, akhirnya terus dia memiliki anak dari Batseba, tapi Tuhan marah, sudah memperingati dia melalui Nabi Nathan. Nah, anak itu sakit dan mau mati.
Daud sampai meminta-minta sama Tuhan supaya anaknya jangan mati gitu Ya. kan. Tapi akhirnya mati. Tapi ya sudah, akhirnya Daud bersikap, oke, baiklah Tuhan, saya sudah berusaha, saya sudah berpuasa, tapi jadilah seperti kehendak-Mu, seperti itu. Seperti itu. Dan juga seperti di Paulus juga waktu itu dia meminta juga. Nah, sikap orang percaya dalam mengharapkan jawab Allah atas doanya adalah mempercayakan diri sepenuhnya kepada kebijaksanaan Allah dalam kasih-Nya. Karena nah itu tadi yang saya bilang, Allah pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Betul. Seperti sikap Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Di situ menceritakan bagaimana Paulus itu, dia itu adalah rasul yang sungguh luar biasa pelayanannya, tapi sebagian besar hidupnya dia dalam penderitaan, di penjara, disiksa. Dan pernah dia memohon kepada Tuhan, bagaimana ya ibaratnya minta pada Tuhan, tapi jawab Tuhan adalah di dalam kelemahanmu ya engkau akan kuat, aku akan menguatkan engkau. Jadi intinya ya sampai akhir hidupnya Paulus tetap menderita, tapi Tuhan senantiasa memberi kekuatan dalam batinnya. Dan dia sampai matinya itu adalah di pancung ya, dipenggal ya. Tapi bagaimana di situ Paulus menyerahkan kepada apa yang terbaik, berdoa tapi diserahkan kepada kebijaksanaan Tuhan, apa yang menjadi keputusan Tuhan. Dia percaya Tuhan tetap akan memberinya kekuatan untuk menghadapi segala sesuatunya. Bukan gitu. memaksa tadi ya Mbak ya. Iya, kalau memaksa akhirnya apa? Marah. Mutung, iya kan? Bisa, nah, intinya kita berdoa, meminta tapi tidak memaksa, menyerahkan semua kepada kebijaksanaan Tuhan karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan untuk mengakhiri doa, sikap itu kita nyatakan dengan amin ya. Itu. Nah, tadi juga disebutkan dalam doa Bapa kami ada mengandung isi utama. Ada isi utama yang tersirat dalam doa Bapa kami. Ada 2. Yang pertama adalah memuliakan Allah. Ya, kita berdoa kan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita memuliakan Allah. Dan yang kedua, permohonan kepada Allah. Dan itu ada 2 permohonan kita kepada Allah. Yang pertama adalah kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita orang percaya sebagai manusia, dan kebutuhan dasar kita sebagai anak Allah. Kebutuhan kita sebagai manusia apa? Ya pastinya kebutuhan jasmani ya. Nah, makanan. Dan kebutuhan dasar kita orang percaya sebagai anak Allah antara lain kebutuhan untuk diampuni oleh Allah, mengampuni sesama, dan kebutuhan untuk merasa aman sehingga tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, jadi ya ada unsur syafaat juga dalam doa Bapa kami. Ya, ada tadi juga mendoakan sesama kita, mengampuni. Jadi ada unsur syafaat juga dalam doa Bapa kami. Ada sapaan dan ada permohonan. Sapaan terhadap Allah sebagai Bapa kami, menyebut kami. Bapa kami. Nah, itu ada di situ semangat kebersamaan ketika menyebut Bapa kami. Kami, bukan Bapakku, Bapa kami. Jadi di situ ada semangat kebersamaan. Yang kedua, permohonan. Yang perkataannya adalah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, dengan permohonan tersebut, orang percaya datang menghadap Allah dengan membawa kepentingan sesamanya, bukan untuk diri sendiri juga, tapi juga sesamanya. Jadi ada unsur syafaat dalam doa Bapa kami. Nah, yang seperti tadi disampaikan Mbak Pauline mengenai unsur dalam doa Bapa kami kan ada 2 tadi, sapaan dan permohonan. Apakah saat kita menaikkan doa syafaat, apakah cukup dengan 2 unsur tadi Mbak? Atau mungkin ada unsur yang lain? Jadi ya ternyata Tuhan menghendaki kita ya di dalam doa Bapa kami, di situ ada isi utamanya ternyata kita untuk mendoakan sesama kita, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita, untuk aku, ternyata kita harus juga mendoakan orang lain. Jadi kita harus
memiliki jam doa syafaat juga, artinya mendoakan orang lain juga. Ya, Mas Adi, betul. jangan doa buat aku, tolong dong aku besok Tuhan, aku kasih aku ini, aku Tuhan supaya aku dapat ya segala macam doanya minta, tapi Tuhan mau sebetulnya kita juga mendoakan orang lain di dalam doa kita. Itulah doa syafaat. Ya, Dan apa saja pokok doanya? Kita mendoakan orang yang dekat dengan saya, dengan Mas Adit misalnya, keluarga, teman, ya mendoakan anak, Ya. mendoakan suami atau teman kita yang kita ingat, kita rindu untuk doakan, kita doakan. Dan kita juga doakan untuk orang-orang yang membimbing kita, menunjukkan jalan. Itu seperti misalnya kita harus mendoakan pendeta kita. Selalu. Selalu. Ya, jangan lupa. Doakan untuk pendeta kita. Dan doakan juga untuk siapapun yang sudah membimbing rohani kita, iman kita, itu jangan lupa. Kita doakan. Siapa lagi kalau bukan kita yang doakan? Ya, kita itu harus masuk dalam pokok doa syafaat kita. Lalu orang yang berotoritas untuk kita, siapa? Pemerintah kita, presiden jangan lupa ya, didoakan juga bangsa kita, pemerintah kita, presiden kita, siapapun yang duduk dalam pemerintahan harus kita masukkan dalam doa syafaat kita. Lalu orang yang lemah, yang mungkin kita rindu untuk doakan, misalnya sedang teman kita atau siapapun yang mungkin kita rindu untuk doakan, yang bermasalah, sedang lemah iman, itu kita doakan juga. Dan tentunya terakhir adalah diri kita sendiri. Terakhir ya? Ya, terakhir ya. Kok kayaknya kecewa gitu terakhir ya. Jadi ya terakhir kita doakan untuk diri kita, itu harus diri kita sendiri, agar Tuhan menuntun kita, agar kita terus bertumbuh dalam iman kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, kita naikkan doa kita itu tentu ya pasti. Setelah kita mendoakan semua untuk anak kita, untuk teman kita, untuk pendeta, untuk pemerintah, kita doa. Baru terakhir kita. Ya, apa yang menjadi kerinduan hati kita, pertumbuhan iman kita, kita selalu minta Tuhan tuntun seluruh langkah hidup kita. Betul, setuju. Ya, dan ada beberapa unsur doa juga Mas Adi. Ya. Selain doa tadi ada lagi ya? Ya, ada unsur doa. Ya, jadi biar kita hafal Mas Adit nih, ada gambar tangan. Ya. Jadi unsur doa itu ada 5. Ya. Oh, ini yang pertama adalah pujian penyembahan, pengakuan dosa, pengucapan syukur, permohonan syafaat, dan permohonan pribadi. Oh ya, terakhir ya? Terakhir lagi. Ya, terakhir lagi ya. Ya, jadi unsur doa ini ada 5. Jadi ini ya 5. Pertama adalah pujian penyembahan, itu berarti itu penting Mas Adit. Pertama, ya. Makanya setiap ada persekutuan itu wajib banget kita berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa memuji, menyembah Tuhan? Karena siapa Dia? Karena Dia yang begitu dahsyat, begitu agung, begitu penuh kasih. Kita baca di Mazmur 100. Mazmur 100. Ya, silakan Mas Adit. Sebentar, kita. Ya, Mazmur boleh. 100 ayat 1. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai dan kesetiaan dengan sorak-sorai. Ya. Dan kesetiaan tetap turun temurun. Ya. Jadi ya kita harus memuji, menyembah Tuhan karena Dia ya. Jadi kita harus memuji, menyembah Tuhan sebagai unsur doa yang pertama. Yang kedua adalah pengakuan dosa. Setuju dengan penilaian Tuhan bahwa kita telah melakukan dosa. Itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Di situ kita setuju dengan penilaian Tuhan bahwa kita telah melakukan dosa. Jadi setelah pujian penyembahan, pengakuan dosa, dan yang ketiga adalah pengucapan syukur. Memuji Tuhan atas apa yang telah Dia berikan atau kerjakan bagi kita. Itu yang Itu pengucapan syukur yang ketiga. Jadi yang pertama unsur doa adalah pujian penyembahan, dan yang kedua adalah pengakuan dosa, yang ketiga pengucapan syukur. Kita mau memuji Tuhan atas apa yang telah Dia berikan atau kerjakan bagi kita. Jadi itu harus banget kita nyatakan syukur kita. Ya kalau kita
orang sudah begitu baik dengan kita nih, manusia aja. Misalnya ada orang sudah baik banget sama kita, pasti kita mengucapkan apa? Terima kasih. Pasti kan? Pasti, Nah, apalagi Tuhan yang sudah begitu baik mengasihi kita. Kita harus Luar menyatakan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah permohonan syafaat. Nah, permintaan itu kita ajukan dengan kerendahan hati bagi kebutuhan orang lain. Ya. Itu ada di Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dan permohonan pribadi terakhir ya. Yang terakhir. Ya, Efesus 6 Efesus 6 ayat 18 bisa ditayang. ditampilkan, Mas. Sama Filipi tadi ya, Pak ya. Sama Filipi 4 ayat 6. Ayat 6. Itu adalah bagaimana permohonan pribadi kita juga. Dalam segala doa dan permohonan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Filipi 4 ayat 6. Untuk Filipi 4 ayat 6. Filipi. Ya, dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, itu Mas Adit. Baik, Mbak. Di unsur doa tadi, salah satunya itu adalah yang pertama, Mas, ini, Mbak, memuji dan menyembah Tuhan ini. Yang tadi Mbak Pauline sangat penting ya. Unsur doa yang pertama adalah memuji Tuhan. Ternyata memang memuji bisa dikatakan juga bernyanyi, Mbak. Oh ya, bisa Memuji, dong. nah itu boleh menjadi unsur penting dalam doa ya ternyata ya. Untuk memuji Tuhan sendiri itu apa, Mbak? Lebih artinya memuji Tuhan atau apa itu memuji Tuhan gitu. Jadi setelah kita sudah membahas doa tadi ya Mas Adit Kita ya, bagaimana mengapa kita harus berdoa dan bagaimana kita harus berdoa, dan ternyata unsur doa adalah salah satunya memuji Tuhan. Pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi apa sih sebetulnya memuji Tuhan? Itu berasal dari kata Ibrani yadah yang berarti memuji, bersyukur atau mengaku. Yang dua, zamar yang berarti menyanyikan pujian. Halal, akar kata dari haleluya yang berarti memuji, menghormati atau menghargai. Itu artinya menghargai ini kepada Tuhan ya semua. Jadi apa itu memuji Tuhan? Adalah respon umat, ungkapan syukur, ekspresi kekaguman dan pengakuan kita. Jadi memuji Tuhan itu adalah respon kita atas kehidupan yang sudah Tuhan gelar dalam hidup kita berupa nyanyian yang tadi Mas Adit tanya. Iya, berupa nyanyian, pujian. Boleh karangan Mas Adit sendiri kan, Mas Adit jago main gitar. Boleh karangan sendiri atau juga buatan orang lain, ciptaan orang lain kita nyanyikan. Dan juga memuji Tuhan adalah ungkapan syukur orang percaya atas penebusan dan keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus kepada umatnya. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 19. Nah, yang ketiga adalah ekspresi. Memuji Tuhan adalah ekspresi kekaguman umat atas kebesaran dan kekuasaan Allah atas hidup ciptaannya. Jadi merupakan respon ungkapan syukur kita, ekspresi kekaguman kita. Jadi itu adalah berbentuk dalam pujian kita kepada Tuhan. Nah, sekarang ini kita udah semakin dimudahkan, kita bisa memuji Tuhan di mana aja. Ya, Mas Adit, kalau Mas Adit di rumah punya alat musik gitar, bisa sambil nyanyi sama Xiaomi ya, seringnya sama anak seneng ya bisa nyanyi, bisa main alat musik. Tapi kalau tidak bisa main alat musik, sekarang itu sudah semakin canggih. Kita bisa setel YouTube di HP, kita bisa ikut sambil bernyanyi, kita memuji Tuhan, mengikuti atau dari TV, dari mana saja bisa. Nah, sekarang itu
makin canggih lagi ya. Zaman dulu saya itu setiap bulan saya selalu niatkan hati saya untuk membeli kaset rohani. Zaman dulu masih Yang kaset kaset. kita itu. Iya, zaman dulu masih kaset. Jadi Iya. setiap bulan saya itu ngumpulin. Nah, setelah kaset udah nggak ada, saya beralih ke CD. ya. Saya selalu dalam hati saya harus beli CD setiap bulan, paling enggak minimal 2. Saya harus beli CD. Dan kalau misalnya saya lihat ada teman yang senang dengar musik rohani, biasanya saya beli juga, saya kasih teman saya. Itu pokoknya setiap bulan. Ternyata sebenarnya agak boros. Sekarang ada yang lebih canggih. Apa Mas Adi tahu? Gitu. Bukan. Gaya anak muda sekarang Spotify. Spotify, Nah, ya. anak-anak saya tuh dulu, anak-anak saya itu udah lama download Spotify. Terus saya nanya-nanya, tapi kan biasa anak-anak susah ditanya ya. Saya cari info sendiri. Akhirnya saya bilang, Mama dong udah download Spotify. Buat apa Mah? Ini nyetel lagu rohani. Aduh Mama sayangin. Spotify cuman untuk lagu rohani. Mama tuh aneh gitu. Dan kalau Mas Sadi tahu nih, lihat di library isinya apa? Spotify saya. Lagu rohani. Langganannya cuma 50.000 dulu. Setiap bulan saya harus beli CD. Satunya tuh minimal harga 50.000 kali berapa, dan sekarang saya cuma langganan sebulan 50.000. Wah, banyak banget, saya seneng banget. Bisa dapat banyak lagu rohani, tinggal pilih di situ. Bagi saya itu luar biasa ya. Kecanggihan zaman saat sekarang. ini, teknologi ternyata itu memudahkan kita dan efisien. Betul. Nah, tapi mau tahu komentar anak saya? Mama aneh ya, yang normal-normal aja kenapa sih Ma? Di mobil juga isinya lagu rohani. Udah Mama nggak usah nyetir deh katanya, karena yang disetel lagu rohani terus. Nah, jadi bagaimana kita memuji Tuhan tuh bisa di mana saja sekarang dengan teknologi apapun yang ada, gadget kita nggak ada halangan. Mau di jalan, di mobil kita setel lagu rohani sekarang semua dimudahkan untuk kita memuji Tuhan. Dan yang keempat apa itu memuji Tuhan? Pengakuan kita. Siapa Allah dalam hidup kita. Ya itu ya Mas Adit. Jadi banyak cara sekarang ya Pak, memuji Tuhan ya. Betul. Ya sama seperti saya juga, meskipun hanya pakai headset, naik motor Mbak. Gak ada halangan kan sekarang untuk memuji Tuhan kan. Bisa memudahkan. Nah cuman kan ya tadi seperti anak-anak muda yang lain, contohnya anaknya Mbak Pauline tadi. Akan sayang kalau isinya cuman lagu rohani gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya memang kalau saya kan dalam keseharian juga salah satunya kalau nggak lagi dikasih tugas untuk ngiringin di pagi itu ya secara nggak sengaja kayak tadi jalan di motor juga pakai musik, dengerin musik itu, terus di kamar mandi misalnya. Wah, jadi penyanyi kamar mandi ternyata. Kamar mandi. Nah, itu ya saya sendiri sama sih Mbak. Untuk lagu-lagu yang lain sih ngikutin Mbak. Cuman untuk sangat suka sih enggak sih. Karena kan beda sih Mbak untuk lagu yang pop-pop biasa itu. Kalau saya rasa itu sebentar hilang gitu Mbak. Cuman kalau lagu rohani kan selain tadi menguatkan, juga membuat kita boleh semakin dekat sama Tuhan, kita membuat semangat kita setiap hari gitu Pak. Cuman di sini memang kita sangat perlu memuji Tuhan setiap hari. Nah, cuman kadang ada bertanya, mengapa? Mengapa kita itu harus memuji Tuhan? Kenapa gitu Mbak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi kenapa sih kita harus muji Tuhan ya? Ya. Yang pertama itu karena kita memang diciptakan untuk memuji namanya. Yang kedua, karena salah satu perintah Tuhan, Mazmur 150 ayat 6 boleh ditampilkan, Mazmur 150 ayat 6, karena itu adalah salah satu perintah Tuhan. Nah, boleh dibacakan Mas? Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Ya, jadi mengapa kita memuji Tuhan? Karena kita diciptakan untuk memuji namanya dan itu perintah Tuhan juga. Jadi nggak ada ya kita mungkin ya sebenarnya kayak saya pernah juga ngomong,
aduh suara saya jelek ya, kayaknya aduh nggak bisa. Nggak ada, sebenarnya ya semua orang bisa bernyanyi, semua orang itu bisa memuji Tuhan, karena sebetulnya apa yang Tuhan lihat? Hati kita. Betul. Jadi ketika kita memuji Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Jadi sebetulnya memuji Tuhan bisa dengan berbagai cara sih, yang tadi ya sudah kita bahas ya. Betul, Mbak. Jadi jangan bilang nggak lah ya, kayaknya suara saya jelek nih pas-pasan ya. Apalagi saya sih, saya mengakui saya nggak bisa, nggak ada ya. Jadi kita semua diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan, artinya kita semua bisa bernyanyi memuji Tuhan. Ya. Dan kenapa kita memuji Tuhan? Karena respon kita, bentuk respon kita atas karya yang sudah Tuhan selenggarakan bagi kita. Ya, jadi keselamatan yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita, kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan yang tiada bandingnya, pasti Mas Adit sudah merasakan kan. Betul, dan itu adalah alasan juga kenapa kita memuji Tuhan. Ya. Dan kenapa juga kita memuji Tuhan? Karena Allah bertahta di atas pujian kita. Mazmur 22 ayat 4. Ya. Bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Nah ini. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya. Dan mengapa kita muji Tuhan selanjutnya? Karena Allah juga layak dipuji. Dan ada kuasa dalam pujian. Nah, itu yang tadi ya, Mbak. Itu ya. Mama tadi itu ya. dalam pujian ada kuasa. Jadi dalam 1 Samuel 16 ayat 14 dan 23 di situ menceritakan bagaimana bagaimana roh jahat itu hinggap pada Saul di 1 Samuel itu. Dan ketika roh jahat itu ada, apa yang sanggup mengusir roh jahat itu? Ternyata pujian Daud. Dia memetik kecapi, dan saat Daud memetik kecapi dan bernyanyi, roh jahat itu pergi daripada Saul. Dan berarti ada kuasa dalam pujian. Lalu di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26, di situ juga digambarkan bagaimana kuasa pujian itu sungguh dahsyat. Di situ tentang Paulus dan Silas yang dipenjara, Mas Adit. Di situ kan sampai mereka bernyanyi. Paulus dan Silas itu bernyanyi, malam-malam itu tiba-tiba gempa. Dan sendi-sendi pintu penjara itu terbuka. Akhirnya mereka bisa keluar. Nah, dahsyat banget ya. Luar biasa. Nah, ya, itu ada di dalam Alkitab. Nah, bagaimana kuasa dalam pujian. Mas Adi tahu Daud dan Daniel setiap hari memuji Tuhan berapa kali? Nah, ya itu ada di Mazmur 119 ayat 164 dan Daniel 6 ayat 11. Jadi di Mazmur 119 ayat 164 di situ Daud memuji 7 kali dalam sehari. Karena dia sudah merasakan kuasa, kekuatan doa, pujian itu sungguh dahsyat. Dia memuji 7 kali dalam sehari. Dan Daniel, dia berdoa dan memuji Tuhan 3 kali sehari. Itu ada di Daniel 6 ayat 11. Dan kenapa kita memuji Tuhan yang terakhir? Karena itu adalah gaya hidup di surga. Mas Adit mau masuk surga kan? Mau kita dong, semua, saya juga mau. Nah, ternyata kehidupan di surga, kalau kita baca Yesaya 66 ayat 22 sampai 23, di situ adalah suasana surga itu beribadah, bernyanyi, beribadah, bernyanyi. Ketika kita nggak suka menyanyi nih di dunia ini memuji Tuhan, ya berarti gimana kita mau di surga nanti? Sementara di surga nanti suasananya adalah kita memuji, menyembah Tuhan, ibadah, memuji, menyembah Tuhan, sukacita terus di surga, sukacita memuji Tuhan. Berarti sudah dilatih dari mulai sekarang ya, Mbak? Iya. Biar nggak kaget itu. Sudah terbiasa. Dan seperti doa tadi kan ada manfaat juga. Pujian juga ada, Mbak? Jelas dong, jelas ada memuji ya manfaat Tuhan. Pujian, ya? Manfaatnya banyak banget ya. Jadi yang pertama adalah
dari segi spiritual itu membangkitkan kekuatan iman kita yang tadi saya juga sharing kesaksiannya Ya. bagaimana juga doa, pujian itu saling berkaitan, itu membangkitkan kekuatan iman, mengurangi rasa khawatir dan takut. Jadi daripada dengerin lagu pop yang galau-galau ya, itu bikin kita kadang stres, ikut cemas, ikut brebes mili, nangis itu, tapi dengerin lagu-lagu yang sedih gitu, mendingan kita dengerin lagu pujian rohani di mana akhirnya itu membangkitkan kekuatan Kalau di iman sini kita. saya ingat kalau saya lewat yang jalan gelap, Mbak. Jalan gelap. Sendiri. Oh, iya, Saya iya. nyanyi biar ya mengurangi rasa takut sih salah Oh satunya. gitu. Takut Dalam apa Yesus ya? ya, dalam Yesus. Ya, jadi mengurangi rasa khawatir ya, ya. Jadi ketika kita stres, jangan lagi dengerin lagu pop yang lagunya Sedih, bikin ya. stres lagi. Aduh, yang ada depresi, bukannya sembuh stresnya. Ya. Nah, jadi itu memberi Salah manfaat satu. spiritual. Yang kedua juga psikologi, menenangkan jiwa, menaikkan imun tubuh, memberikan kelegaan. Nah, itu mengurangi stres. Jadi Mas Adit ingat zaman kita COVID dulu. Betul, Mbak. Mas Adit tahu berapa jemaat kita yang terkena terpapar waktu itu COVID, itu ada 120 jemaat. Nah, pada saat itu akhirnya ministerium mereka punya inisiatif, ayo setiap yang terpapar kita ajak berdoa dan memuji Tuhan. Waktu itu seminggu 3 kali dengan beberapa teman ministerium kita undang, ayo yang mau kita di Zoom ya berdoa memuji Tuhan, karena kita sangat percaya dengan memuji Tuhan itu menaikkan imun tubuh. Itu Karena obatnya salah satu itu ya, Mbak. oh iya dong, hati yang gembira adalah obat. Nah, dengan kita bernyanyi, kita bersukacita itu menaikkan imun tubuh. Ya. Nah, itu jadi efek psikologinya ada. Dan juga manfaatnya adalah pemanasan sebelum doa. Jadi membangkitkan kekuatan yang ada dalam diri kita saat mau menghampiri tatanya kudus dan mengundang hadirat Tuhan ketika kita memuji Tuhan. Dan yang terakhir manfaatnya bagi kesehatan, menurunkan tensi ya, yang tensi tinggi juga, membangkitkan sel-sel mati, wah membuat awet muda nih ya. Coba nanti saya selidiki lagi dan meremajakan kulit. Ya, Ya, bisa. jadi banyaklah manfaatnya. memuji Tuhan tadi ya. Ya, Dari spiritual, psikologi, pemanasan sebelum berdoa, dan tadi kesehatan. Ini yang harus disedih kita nih, Mbak. ya, Setuju sih, Mbak, manfaat doa itu. Dan pasti kita sudah merasakan ya, Mbak ya. ya, Minimal salah satu sudah lah ya, Mbak. ya, Untuk kita merasakan manfaat Tuhan. Nah, cuma kan kita juga dalam memuji Tuhan itu kan juga tidak boleh sembarangan ya, Mbak. Meskipun memang nggak harus selalu dengan pakem tertentu, tapi ya kita memuji Tuhan juga harus dengan cara yang benar juga ya. ya. Bagaimana itu, Mbak? Ada cara-cara memuji Ya, Tuhan? jadi kita bisa memuji Tuhan dengan suara kita tentunya ya. Pastinya, Ya, bersyukurlah yang memiliki talenta suara yang indah dari Tuhan. Kita bisa bernyanyi, bersorak, berkata-kata. Kita bisa dengan mengangkat tangan kita, bertepuk tangan, atau bisa dengan memainkan alat musik. Betul. Nah, juga bisa dengan tubuh kita bisa berdiri, kita bisa menari, kita bisa sujud. Nah, itu adalah bagaimana kita memuji Tuhan. Jadi semua tuh sebetulnya dari hati kita, mau ekspresi seperti apapun itu bebas ya, diserahkan. Karena ketika kita mau muji Tuhan, mau tepuk tangan boleh, tidak tepuk tangan boleh, Tuhan hanya melihat hati kembali Nah, ya, ya itu kita ya. memuji Tuhan. Nah, sikap di dalam memuji Tuhan yaitu dengan segenap hati Ya, kita, itu yang betul. dari hati kita. Jadi jangan hanya lagu dunia aja yang kita resapi ya. Nah, pikiran kita melayang-layang. Jadi nah, lebih baik kita memuji Tuhan dengan segenap hati, mengucap syukur dan merendahkan diri. Ya, itu Mas Adit. Itu bagaimana cara kita tadi memuji Ya. Tuhan, dan bagaimana sikap yang kita berikan untuk memuji Tuhan. Nah, jadi dari dua materi kita ini Ya. sudah selesai ya, Mbak. Selesai. Untuk doa dan pujian kita tadi sudah belajar apa, mengapa, dan bagaimana Iya, betul. baik berdoa dan memuji Tuhan. Iya.
Nah, untuk saat ini kita sudah mulai bisa eh, membuka sesi sharing ya Mas Sigit ya. Kita bisa membuka sesi sharing kepada jemaat yang hadir pada malam hari ini mengenai dua materi tadi. Kita mulai dari Pak Bintaryo. Kerangka doa. Nyuwun pirsa, kerangka doa yang afdol. Kerangka doa tadi ya. Itu tadi loh, Mana kerangka tadi? doa yang pokok doa tadi. Ya, monggo Mbak Bolin bisa di. Ya, jadi kerangka doa ya. Jadi seperti ini ya, ngarang. Ngarang. Ya, memang seperti bikin, enggak sih. Jadi kerangka doa itu seperti yang tadi sudah kita bahas bersama dengan Mas Iya. Adit. Intinya adalah yang pertama iya. kita menaikkan ucapan syukur kita. Betul. Itu pasti ya, menaikkan ucapan syukur, lalu kita memohon ampun terlebih dahulu. Sebetulnya kerangka doanya itu seperti doa Bapa kami. Di situ unsur-unsur doanya ada di situ. Semuanya. Bagaimana kita menaikkan dulu ungkapan syukur kita memuliakan Tuhan terlebih dahulu, lalu kita juga meminta ampun, tidak hanya minta ampun diri kita, tapi juga kita ampunilah seperti kita mengampuni juga orang yang bersalah Salah pada kepadanya. kita. Ya, Betul. itu. Baru kita berdoa untuk kebutuhan kita sebagai orang percaya, Ya. atau kebutuhan kita sebagai manusia ya, kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan kita jauhkanlah dari segala pencobaan dan lain-lain. Dan akhirnya intinya di situ Tuhan juga mengajarkan kerangka doanya ada doa syafaat di dalam setiap doa yang kita naikkan. Itu yang mungkin saya bisa jawab. Pak Bintaryo, matur nuwun. Untuk Pak Ranto, dalam doa ada relasi dan koneksitas dengan Allah. Bagaimana doa yang baik dan benar? Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Di saat doa syafaat, ingat durasi waktu yang sudah disepakati. Kadang kelewat ya Pak Diranto ya. Monggo itu tadi. Maksudnya tadi lagi doa ingat durasi gitu. Maksudnya Jadi buru-buru dari harus selesai. Padahal masih banyak Mbak, gitu. ya itu kan hanya berlaku di Zoom kali ya. Kalau di rumah kan tidak dibatasi. Iya, betul, kalau Ya, di rumah. jadi ya sebenarnya memang itu adalah konektivitas kita dengan Allah ya. Ya, betul, sebetulnya kalau di rumah ya nggak ada kan, ada sebetulnya batas. kita punya jam-jam pribadi kita dengan Tuhan, dengan kita berdoa itu ya sebenarnya memang fasilitasnya banyak, bisa melalui persekutuan doa yang mungkin tadi Pak Suranto singgung ya, ada durasi kalau persekutuan doa di Zoom Iya, ya. iya, itu Nah, di Zoom. terus nah, tapi kalau ketika kita memiliki jam doa pribadi, kita punya waktu persekutuan dengan anak, keluarga, itu bebas sih. Yang Itu tadi, kan karena hubungan kita dengan Allah. karena kita sudah menyediakan tadi ya Mbak, Iya, kita menyediakan waktu bebas karena itu Betul. hubungan pribadi kita dengan Allah. Aduh, mau ngomong apapun sama Tuhan sambil nangis, mau sambil tengkurap, mau sambil berlutut, terserah bebas Iya, sih. iya, Ya, betul. durasi cuman ada di Zoom. Iya. Oke, ada lagi chat di Zoom? Cukup ya? Monggo kalau ada yang mau bertanya secara langsung atau menambahkan, bisa langsung buka kamera, buka video, buka unmute. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang mau menambahkan tentang materi yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu doa dan pujian? Dipersilahkan. Ada Mas Adit mau tanya. Oh, monggo Pak Asik. Pak Asik ya Pak? Ya. Iya. Oke. Oke. Kalau doa pribadi memang kita berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Tapi bagaimana dengan berdoa saat bersama-sama dengan jemaat, misalnya dalam ibadah, persekutuan doa. Yang saya tanyakan bagaimana sikap hati dan pikiran kita. Kalau yang berdoa kan hanya satu orang. Lalu kita sebagai katakanlah jemaat, hati kita atau pikiran kita itu harus bagaimana? Karena kalau doanya lama, kita bisa bablas, tertidur, bisa tahu-tahu amin. Itu terutama kalau ibadah pagi itu.
Kan kadang-kadang doanya panjang gitu. Tahu-tahu amin, kita kaget. Nah, seharusnya kita itu bagaimana? Sikap hati dan pikiran kita, apakah mengikuti apa yang dikatakan oleh katakanlah pembawa firman, mendoa, ataukah bagaimana? Ini kadang-kadang ya secara pribadi saya masih perlu pencerahan dalam hal ini. Monggo Mbak Pauline, terus pundi. Ya, pasti. Maksudnya apakah doanya harus mengikuti? Enggak, waktu ada yang berdoa, ada yang berdoa syafaat. Nah, kita kan ikut berdoa. Iya. Kita harus bagaimana gitu, Mbak? Oh ya, loh ya jelas kita ikut berdoa. Ya. Karena ya itu ketika kita berdoa bersama-sama dalam satu ruang ibadah itu kita harus, satu orang mengajak berdoa, sebetulnya semua kita harus ikut berdoa. Kita harus bersepakat bersama berdoa, menaikkan doa bersama-sama. Karena yaitu 2-3 orang berkumpul, berdoa, bersepakat, Tuhan hadir. Jadi ketika ada satu orang majelis memimpin doa, siapapun ya, misalnya dalam persekutuan doa, ya sikap hati kita harus ikut berdoa juga gitu. Jangan pikiran kita kadang-kadang ya tergoda untuk melayang-layang ke ke mikir yang lain gitu, malah mikir sarapan apa ya pagi ini ya, karena saking doa syafaatnya lama. Tapi sebetulnya sikap hati kita tetap mendukung apa yang didoakan oleh, misalnya dalam pokok doa itu kan banyak ya. Betul. Mendoakan juga pemerintah kita juga tetap memperkatakan juga amin. Kita berdoa juga, jadi bisa ikut berdoa. Jadi kita mendukung doa itu. Jadi ketika ada pemimpin atau ada saudara kita yang berdoa bersama, kita harus mendukung doa itu. Kita harus ikut bersepakat mendukung doa itu. Betul. Karena penting kita bersepakat bersama. Itulah gunanya persekutuan doa. Jadi bukannya ketika satu orang memimpin doa, yang lain cuma merem lipet tangan. Enggak, sebetulnya kita juga harus ikut berdoa. Bukan berarti kita diem aja atau lama-lama ngantuk, ketiduran. Apalagi doanya pagi, jam 5 pagi itu bisa bablas, aminnya sampai nanti. Atau kalau nggak taunya udah sarapan Pak. Loh kok udah sarapan kapan? Nah jadi ya kita harus juga berdoa bersama dengan orang-orang dalam komunitas. Ketika kita bersama, entah komunitas persekutuan doa atau di gereja. Ya. Tuh. Meskipun nggak selalu harus ikut mengucapkan. Iya. Enggak ya. Bisa juga kita aminkan dalam Amin hati saja kita, gitu amin ya. benar Tuhan. Terus ikut misalnya tolong Tuhan sembuhkan dia, berikan kesembuhan pemulihan sempurna. Kita ikut dalam nama Yesus Tuhan, tolong. Kita ikut berdoa. Oke. Nonton Pak Asik? Bagaimana Pak Asik? Oke. Matur nuwun. Matur nuwun sangat, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun Pak Asik. Monggo Bapak Ibu lagi Boleh kalau ada yang menambahkan? mau. Nggih, monggo. Ya, saya ya. Oh ya, Ibu Titi Rati. Monggo. Ya, saya menambahkan ya. Oke. Jadi dalam hal doa ini ya, mengenai kekristenan itu pada dasarnya adalah relationship gitu ya, satu hubungan gitu ya. Hubungan antara Allah Bapa, Sang Pencipta dengan kita, anak-anaknya gitu kan. Jadi kalau hubungan gitu kan kita ngobrol, komunikasi itu yang paling penting. Jadi komunikasi itu melalui apa? Ya melalui doa. Kalau doa kita berbicara kepada Tuhan. Pada saat kita membaca firman, Tuhan yang berbicara kepada kita. Jadi itu yang menghendaki itu Tuhan. Tuhan itu ingin banget kalau kita berbicara. Dulu waktu anak saya masih bayi, masih kecil, masih belum bisa ngomong, baru bisa ngomong ngomong apapun tuh manis gitu terdengar di telinga kita. Jadi itulah orang tua, apalagi Bapak kita di surga pasti sangat senang dengan suara kita gitu. Doa macam apapun pasti Tuhan tuh mendengar. Nah, jadi kekristenan itu adalah hubungan Allah Bapa dengan kita umatnya, umat ciptaannya. Yang kedua, doa itu kalau dipanjangkan itu kayak singkatannya DOA, ya, didengar oleh Allah. Jadi apapun yang kita sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu pasti didengar oleh Allah gitu ya, DOA itu. Jadi ingat gampang ya. Jadi kalau aku berdoa pasti Tuhan mendengar gitu ya. Nah, yang ketiga tentang jawaban doa. Nah, kalau jawaban doa itu bisa iya, tunggu atau tidak gitu kan. Nah,
iya tunggu dan tidak itu kan pasti karena kebijakan Tuhan ya, Tuhan yang tahu lebih indah, lebih terbaik itu daripada yang kita doakan. Pasti Tuhan itu memberikan yang terbaik. Kita orang tua aja pasti memberikan terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapak kita yang di surga pasti dia akan memberikan yang terbaik gitu kan. Nah, oleh karena itu tetap ya keep praying, terus berdoa. Kadang saya berdoa apa gitu ya, baru berdoa amin gitu, terus dalam waktu sekian menit itu langsung dijawab gitu ya. Nah, itu berarti ya itu ya atau lama ya, seminggu, sebulan, setahun. Nah, tapi yang tetap di dalam pikiran saya itu bahwa Tuhan tuh baik gitu loh, ya Tuhan tuh baik. Nah, sekarang masih ada yang saya doakan udah lama kayaknya tuh memintanya Tuhan. Oh, saya kan sangat rindu gitu ya ingin punya cucu gitu ya. Udah berdoa 7 tahun kok belum ada ya Tuhan, tolong Tuhan gitu. Supaya anak saya ini engkau anugerahkan anak-anak gitu kan. Itu pasti Tuhan juga mendengar hal itu gitu kan, karena Tuhan waktu memberkati pernikahan kan beranak cucu lah, jadi pasti itu didengarkan oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa jawabannya ini berarti Tuhan minta supaya tunggu. Tunggu apa ya Tuhan? Nah, berarti apakah anak saya dan menantu saya ini supaya lebih dekat kepada Tuhan atau mempersiapkan mereka menjadi orang tua yang baik atau apa yang saya tidak tahu gitu ya. Tetapi satu hal yang perlu kita tanamkan di hati dan pikiran kita, itu rancangan Tuhan itu pasti terbaik, terindah ya. Di Yeremia 29 ayat 11 itu kan rancangan Tuhan untuk masa depan kita itu rancangan yang penuh harapan, penuh dengan damai sejahtera gitu ya. Kemudian di Yeremia 17 ayat 7 itu berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi pasti Tuhan berikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga juga di Roma 8:28. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi kalau di dalam hati dan pikiran kita itu eh, percaya, yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa God is so good, Tuhan itu begitu baik, rancangannya dahsyat, indah buat saya gitu ya, buat kita semua. Itu menguatkan kita untuk semakin memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, jadi kalau doanya belum jawab-jawab, ya tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti baik, memberikan yang terbaik, entah sekarang, entah jawabannya besok atau berapa tahun lagi atau kapan, itu eh, terserah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terindah dan terbaik. Makaten, terima kasih. Matur Atau nuwun, Bu Yes, Titi. luar ya. biasa. Oke, Tuhan memberkati. Satu lagi, monggo Bapak Ibu, dipersilakan mau menambahkan atau bertanya. Satu lagi, apakah ada? Atau mungkin ada di chat? Oh, tidak ada ya. Sudah jelas berarti. Sudah cukup. Oke. Oke, kalau misalnya memang sudah tidak ada, kita langsung sudah tidak ada ya? Oke ya. Oke, kita langsung saja Bu Pauline. Ya, baik. Jadi Closing statement-nya ya. Jadi berdoa adalah cara kita bergaul dengan Allah dan cara kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi bukan sekedar permohonan. Jadi Tuhan ingin kita memiliki persekutuan pribadi yang indah dengannya. Jadi bukan hanya sekedar menaikkan permohonan-permohonan pribadi kita. Nah, Tuhan juga menginginkan dan mengajarkan agar kita mendoakan sesama kita dengan berdoa syafaat. Sedangkan memuji Tuhan selain unsur penting dari doa juga merupakan respon dan ungkapan syukur kita atas segala kasih-Nya. Pujian tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tapi juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Mari berdoa dan memuji Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Oke, terima kasih Pauline untuk yang sudah disampaikan pada malam hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Dan kiranya pelayanan Mbak Pauline juga semakin diberkati. Sama-sama diberkati juga. Untuk selanjutnya kita akan menutup PI Berseri pada malam hari ini dengan doa penutup. Boleh minta tolong Pak Sriono untuk menutup dalam doa, Pak Sri.
Mas Diana apa ada? Masih ada? Kalau tidak ada, sebentar. Mbak Erin, mungkin bisa Mbak Erin bantu doa penutup, Mbak Erin. Iya, siap Mas Adit. Wah, terima kasih Mbak Erin. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dari Zoom, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam materi PI Berseri pada malam hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan, mengingatkan kami kembali bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, di mana kami di dalam doa boleh saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain, dan mampukan kami Bapa sehingga kami boleh menjadi pendoa-pendoa yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan mengingatkan kami bahwa pujian adalah sebagai ungkapan syukur kami atas kasih anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau memberkati KPWG yang sudah memfasilitasi kegiatan PI Berseri ini Tuhan, sehingga kami boleh saling bertumbuh satu dengan yang lain, boleh semakin melekat, boleh semakin mengenal Engkau lagi di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Mbak Pauline yang pada malam hari ini menyampaikan materi juga Tuhan, kiranya Engkau semakin memberkati di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, tambah-tambahkan hikmah dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, sehingga Bapak Pauline juga boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Begitu juga dengan Mas Adit Tuhan, kiranya kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan-Mu juga senantiasa Engkau hadirkan di dalam kehidupannya. Begitu juga untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan, di dalam setiap rupa-rupa pergumulan kami juga serahkan senantiasa ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anaknya. Bapa, jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari media Zoom ini Tuhan, kiranya kami senantiasa ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mbak Erin. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan sekali lagi sebelum mengakhiri PI Berseri pada malam hari ini. Monggo Ciomi untuk menutup dengan pujian. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before, all my
kasih Ciomi untuk pujiannya. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri PI Berseri pada malam hari ini, saya akan memberikan sedikit pengumuman untuk PI Berseri bulan depan September. Akan PI Berseri seri akar yang ke-8, yaitu dengan tema bersekutu. Nanti akan dengan narasumber Pak Denny Monika dan dimoderatori oleh Ibu Ani Abimanyu. Monggo nanti bisa join lagi di bulan depan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Paulin, terima kasih sekali Terima lagi. kasih Mas Adit. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Jangan lupa untuk nanti dilanjutkan perbincangan ini dalam KTB kelompok masing-masing yang materinya nanti akan kami share setelah, dan panduannya akan kami share setelah ini. Selamat malam Bapak Ibu Sugeng-Dalu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Matur Nuwun, Paulin, Mas Adi, bareng Gusti berkahi. Oh, my soul, I worship your heart.